Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Lanjut lagi bosku, ceritanya Bang Harvey. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya basis kultivasi Wuhai Kawashima dihapuskan. Namun dia masih menyusun rencana untuk membalas dendam. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja bersama gameplay ini, kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5760 sampai 5764. Chapter 5760. Ketika selesai mengatakan itu, Harvey York telah melangkah maju sebelum Wuhai Kawashima kembali bereaksi. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan cara sederhana ke arah depan. Tidak ada hal-hal mewah dalam ilmu pedang Wuhai Kawashima, dan tidak ada perubahan yang rumit. Hanya dengan telapak tangan biasa seperti itu, sudah cukup untuk mengalahkannya. Apa? Ekspresi Wuhai Kawashima berubah lagi pada saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York masih bisa melakukan gerakan seperti itu setelah memblokir 3 serangannya. Dan menilai dari kecepatan dan kekuatan gerakan Harvey York, serangannya tidak memiliki pengaruh sedikitpun pada pergerakan dari kedua sisi barusan. Sebelum pikiran Wuhai Kawashima menjadi jelas, telapak tangan Harvey York sudah muncul di depan wajahnya. Wuhai Kawashima hanya bisa menggunakan pedang di tangannya untuk memblokir titik vital di depannya. Plak! Sayangnya, Harvey York sama sekali tidak tertarik pada bagian vitalnya. Telapak tangannya langsung mendarat mulus di pipi kirinya. Wuhai Kawashima hanya merasakan sakit di wajahnya, dan kepalanya merasakan pusing yang teramat hebat. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar sebelum terpental dan menabrak pohon besar di belakangnya. Pohon besar itu tumbang dalam sekejap, dan Wuhai Kawashima hanya bisa berdiri dengan sempoyongan. Nanako Kawashima dan anggota keluarga Kawashima lainnya tersentak saat itu, dan tidak mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa bahkan jika mereka terbunuh, 3 jurus pamungkas Wuhai Kawashima tidak hanya tidak berpengaruh pada Harvey York, tetapi sebaliknya dia justru ditampar oleh Harvey York. Pada saat ini, penduduk pulau ini tidak bisa menerima kenyataan ini. Akan baik-baik saja jika Harvey York menggunakan semacam jurus pamungkas seni bela diri untuk menang. Tapi itu hanya tamparan sederhana, dan itu sangat menakutkan. Wuhai Kawashima meraung dengan marah saat ini, sambil menutupi setengah wajahnya. Dia sudah kehilangan kesombongan seorang Grandmaster yang diperlihatkan sebelumnya. Kekalahan berturut-turut yang dialaminya sudah membuatnya sangat marah. Orang-orang negara aku tidak ingin menggunakan jurus pedang terakhir ini. Tapi kamu sudah memaksaku. Kamu memaksaku menggunakannya. Jurus pedang ke-14 pisau, tebasan hantu berdarah. Aku tidak tertarik melihatnya. Sebelum Wuhai Kawashima dapat menggunakan jurus pedang terakhirnya, Harvey York sudah melangkah dan muncul di depan Wuhai Kawashima lagi. Saat berikutnya, dia menendang keluar. Ini masih tendangan sederhana, tapi kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan Wuhai Kawashima. Tidak. Ekspresi Wuhai Kawashima berubah secara dramatis, tetapi sudah terlambat untuk mengubah gerakannya saat ini. Tidak bisa melihat, benar-benar tidak bisa mengikuti gerakan Harvey York. Dia tidak bisa mengikuti kecepatan Harvey York sama sekali. Triknya yang sangat mengerikan, hanya seperti tarian seorang wanita tua dan itu terlihat sangat lambat di depan Harvey York. Dan, bahkan tidak mau melihatnya. Plak! Dengan suara nyaring, tendangan Harvey York mengenai dada Wuhai Kawashima. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Detik berikutnya, Wuhai Kawashima melayang terbang dan menabrak batu besar yang berada tidak jauh di belakangnya. Seketika batu besar itu retak dan lubang berbentuk manusia muncul di permukaannya. Wuhai Kawashima perlahan meluncur ke bawah, dan kali ini hatinya kuyuh, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Adegan ini membuat Nanako Kawashima dan yang lainnya merasa kedinginan, dan menutupi mulut mereka. Legenda mengatakan bahwa dia mungkin menjadi 10 penguasa teratas negara pulau, tetapi dia sudah dihapuskan oleh Harvey York. Chapter 5761. Adegan ini benar-benar tidak bisa mereka percayai, tapi fakta berkata di depan mata mereka. Wuhai Kawashima tidak hanya kalah, tetapi juga sudah kehilangan dengan cara sangat menyedihkan. Bahkan jika ingin menjelaskan, tidak ada cara untuk menemukan dasarnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Nanako Kawashima seperti orang yang sedang kesurupan, dan saat berikutnya dia meraung histeris. Maju. Serang secara bersama-sama. Sekelompok besar pendekar pedang dan ninja dari keluarga Kawashima terkejut pada saat ini, dan kemudian mereka semua bergegas keluar. Mereka tidak bisa menerima kegagalan seperti itu. Plak! Harvey York melangkah lagi, kali ini dia menginjak pedang milik Wuhai Kawashima. Pedang itu langsung berubah menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat keluar. Orang-orang dari keluarga Kawashima memegangi pergelangan tangan dan lutut mereka sambil menjerit kesakitan. Semuanya berguling dan meratap dengan sedih di tanah. Keluarga Kawashima kalah. Tidak ada keraguan lagi tentang kekalahan ini, dan tidak ada alasan untuk tidak menerima kekalahan. Kali ini bukan hanya Nanako Kawashima yang tercengang, Aryan Augustus tercengang. Miley Serai tetap tinggal.
Whiteley Cop dan Billy Hig bahkan menutup mulut mereka, dan tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Hanya ada ruang kosong di pikiran mereka. Adapun Ramona Klein dan yang lainnya, juga sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Harvey York dengan santai mengambil tisu dan menyikat telapak tangannya dengan acuh tak acuh. Sejak saat ini, Wuhei Kawashima yang hanya bisa puasa dan melantunkan Buddha. Harvey York hanya melirik kerumunan di belakangnya dan berkata dengan sedikit senyum. Sekarang, aku akan membawa Asher Klein pergi. Apakah masih ada yang memiliki pendapat? Ada keheningan di tempat itu. Nanako Kawashima menutup mulutnya dengan erat, mencegah dirinya untuk mengeluarkan suara. Hanya ada kebencian tak berujung di matanya. Harvey York, masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. 1 jam kemudian, Stefan Augustus membuat apse. Dupa Zen samar-samar menyala, dan ada bau harum menyebar di sekelilingnya. Dia mengenakan jubah biksu putih bulan sambil memegang salinan hati sutra dan perlahan-lahan membalik-baliknya. Miley Serai menuangkan teh untuknya di samping, dan sesekali membawa ke mulutnya. Setelah beberapa menit, Aryan Augustus dan Lennon Serai juga masuk. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Batu jam kemudian, Kiyin membangun apse. Tuan Augustus, sesuai dengan instruksimu. Semua yang terjadi hari ini telah disegel. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi hari ini. Bahkan keluarga Kawashima akan tutup mulut. Hanya karena itu, Aryan Augustus sedikit ragu. Katakan. Stefan Augustus berkata dengan ringan. Hanya Whiteley Cop dan Billy Hig yang dibawa pergi oleh keluarga York, bahkan kami. Jelas, Harvey York melihat wajah Ray Hig, sehingga dia membawa Whiteley Cop dan Billy Hig dengan enggan. 2 dari mereka. Stefan Augustus tersenyum tipis. Abaikan mereka. Wanita bermarga Cop itu mengutamakan kepentingannya di atas segalanya. Karena dia tahu bahwa Harvey York adalah dewa perang dan memiliki potensi tak terbatas. Karena tidak ada yang melaporkan masalah ini, Whiteley Cop dan Billy Hig pasti akan tutup mulut. Karena hanya dengan cara ini, Harvey York dapat terus menjadi menantunya yang baik. Aku mengerti. Aryan Augustus sedikit mengangguk, lalu dia membuka mulutnya dengan ekspresi bingung. Tapi aku tidak mengerti. Harvey York sangat tidak menghormati Buddha, dan dia datang ke Mandrake Residen untuk membuat masalah. Mengapa kamu ingin menyembunyikan masalah ini untuknya? Chapter 5762. Stefan Augustus tersenyum sedikit dan berkata, aku akan bertanya padamu. Akankah dewa perang muda seperti Harvey York datang ke tempat terpencil di Outskirt tanpa alasan? Apakah kuil kecil seperti ini di Outskirt bisa menyembunyikan dewa yang begitu hebat? Setelah Aryan Augustus mengerutkan kening sejenak, dia berkata, aku tidak berpikir begitu. Tetapi masalahnya bukan hanya dia di sini, tetapi dia juga memiliki banyak pengaturan di Outskirt. Jika kita terus memanjakan diri seperti ini, itu dapat mempengaruhi perayaan kita selanjutnya. Stefan Augustus berkata sambil tersenyum. Ini sudah tepat. Apa alasan terbesar tempat-tempat seperti kita di Outskirt bisa menarik para pahlawan arogan dari dataran tengah ini? Tidak lebih dari apa yang akan muncul di perayaan nanti. Kombinasi 9 manik-manik Si dapat membuktikan umur panjang. Bukan hanya Harvey York. Aku pikir sekarang, sudah banyak orang besar, baik secara terbuka atau diam-diam menantikan ini. Harvey York tidak bukanlah yang pertama, juga tidak akan menjadi yang terakhir. Aryan Augustus berpikir sejenak dan berkata, tapi, meski begitu, kita tidak perlu membantu Harvey York menyembunyikannya. Mengapa tidak perlu? Stefan Augustus berdiri. Outskirt ditakdirkan untuk bergolak. Di kuil Aenar, meskipun ada guru yang bertanggung jawab, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan menang? Hanya jika orang luar ini diizinkan untuk bertarung satu sama lain, kuil Aenar bisa duduk dengan tenang sambil menyaksikan mereka bertarung. Maka sangat mungkin bagi kita untuk menjadi pemenang terakhir. Meskipun guru sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di ranah dewa perang. Dan dia dapat mengambil langkah penting kapan saja. Dia adalah penguasa kesatuan surga dan manusia dan penghancur kekosongan. Tapi masalahnya, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, dan seorang pahlawan tidak akan bertahan melawan orang banyak. Biarkan orang-orang itu bertarung, secara terbuka atau diam-diam, itulah kesempatan kita. Mata Aryan Augustus tidak yakin, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Strategi Tuan Augustus adalah kemenangan yang berpandangan jauh ke depan. Kalau begitu aku punya satu pertanyaan terakhir. Di pihak penduduk pulau, apakah kita akan melepaskan atau melenyapkan mereka? Kenapa harus melenyapkannya? Stefan Augustus tertawa ringan. Kerjasama kita dengan penduduk pulau baru saja dimulai. Bagaimana bisa menjadi hal yang baik untuk benar-benar memutuskannya seperti ini? Pergi dan beri mereka pemahaman yang bagus. Biarkan mereka mengerti bahwa alasan mengapa aku tidak membantu mereka adalah karena pilihan terakhir. Tapi jika penduduk pulau ingin membalas dendam pada Harvey York, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan mendukung mereka.
Harvey York, Harvey York. Kamu bajing? Aku akan melenyapkanmu. Pada pukul 4 sore, Wuhai Kawashima bangun dari tidurnya. Dia dibalut perban di sekujur tubuhnya, dan dia terlihat sangat memalukan. Yang paling penting adalah ketika dia hendak berdiri, dia merasakan tubuhnya sangat lemah sampai pada titik paling lemah yang tak terbayangkan. Dihapus. Seni bela diri yang telah dia kembangkan dengan keras selama beberapa dekade, tiba-tiba menjadi tidak berguna lagi. Pada saat ini, Wuhai menggetarkan giginya dengan keras. Dia hampir mengeluarkan kata-kata paling kejam di dunia. Jika omelan bisa melenyapkan seseorang, maka Harvey York akan dipotong-potong olehnya sejak lama, dan dia akan mati tanpa penguburan. Beberapa anggota keluarga Kawashima di sampingnya saling memandang dengan cemas, dan tidak tahu bagaimana menghiburnya saat ini. Lagi pula, tidak peduli apa yang dia katakan saat ini, dia tampak sangat lemah. Meskipun kelopak mata Nanako Kawashima berkedut saat ini, dia masih melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. Paman, kali ini Harvey York menyerangmu secara diam-diam. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan dikalahkan dengan kekuatanmu saat ini. Chapter 5763. Heh, belum tentu kalah. Wuhai Kawashima mencibir, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nanako Kawashima, yang memiliki wajah munafik saat ini. Jangan menipu dirimu sendiri. Bahkan jika aku berkultivasi selama 10 tahun lagi, aku mungkin masih bukan lawan dari bocah itu. Bakat bocah kecil itu benar-benar sangat menakutkan. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi negara kepulauan di masa depan. Karakter seperti itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh keluarga Kawashima kita. Orang-orang seperti dia, ditakdirkan untuk menjadi musuh bagi seluruh negara kepulauan. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bergerak kali ini, dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Wuhai Kawashima menggertakkan giginya dengan keras. Tidak menakutkan untuk kalah, tetapi yang menakutkan adalah dihapuskan. Apa yang harus aku lakukan dengan sisa hidupku? Memikirkan hal ini, Wuhai Kawashima hanya bisa membayangkan untuk mencekik Harvey York sampai mati. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya sekarang. Nanako Kawashima ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam situasimu saat ini, kekuatan tempur keluarga Kawashima juga telah benar-benar hancur. Kita berada di outskirts sekarang, harimau ompong. Wuhai Kawashima menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bisa sedikit tenang. Kemudian dia berkata perlahan. Karena anak ini ditakdirkan untuk menjadi musuh seluruh negara pulau di masa depan, maka mintalah bantuan keluarga kerajaan sesegera mungkin. Laporkan atas namaku. Minta keluarga kerajaan untuk mengirim setidaknya 10 master negara pulau yang memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Harvey York ini. Selain itu, kita juga perlu meminta orang-orang dari dunia gelap untuk menyelidiki secara menyeluruh informasi tentang Harvey York. Identitasnya saat ini adalah 80% palsu. Jika kita tidak tahu identitasnya, kita memiliki kemungkinan besar untuk kalah. Singkatnya, lain kali kita tidak akan bertindak. Jika kita bertindak, kita harus memukulnya dengan satu serangan saja. Harvey York harus mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Mendengar bahwa Wuhai Kawashima masih memiliki pikiran untuk menyusun strategi dalam keadaan seperti itu, Nanako Kawashima dan yang lainnya menghela nafas. Masih ada kesempatan. Keluarga Kawashima masih memiliki kesempatan. Selain itu, Wuhai Kawashima berpikir sejenak. Panggil Tuan Thompson. Katakan padanya bahwa keluarga Kawashima akan menyetujui persyaratan yang dia buat sebelumnya. Bukankah itu hanya gambar desain dari beberapa chip? Beri mereka kesempatan. Namun, aku ingin keluarga Thompson di Wolsing menjamin semua investasi keluarga Kawashima di negara H. Nanako Kawashima tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan berkata, aku akan melakukannya. Awalnya, kerjasama antara keluarga Kawashima dan keluarga Wolsing Thompson pada dasarnya berada dalam posisi yang saling menguntungkan. Tetapi sekarang keluarga Kawashima tiba-tiba menderita kerugian besar, jadi jika mereka tidak menderita sedikit dari kerjasama dengan keluarga Thompson, situasinya akan menjadi lebih buruk di masa depan. Untuk usaha bisnis, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membuat pilihan yang paling tepat pada waktu yang paling tepat. Jika ini tidak terjadi, akan ada saatnya dia akan menderita. Nanako Kawashima berpikir keras ketika dia keluar dari ruangan. Hari ini, ketika Wuhai Kawashima dihapuskan, banyak rencana keluarga Kawashima harus disesuaikan. Kerjasama dengan keluarga Thompson juga baik. Hubungan dengan Acer Klein juga layak disebut. Bahkan tujuan terbesar dari perjalanan negara pulau di outskirt tampaknya harus disesuaikan. Hanya karena satu kesalahan, seluruh piring hilang, dan itulah yang bisa dikatakan untuk menggambarkan situasinya saat ini. Pada saat ini, Nanako Kawashima sedikit menyesal, mengapa dia ingin membantu Acer Klein sampai itu. Chapter 5764. Pada saat yang sama, ketika kuil Aenar dan keluarga Kawashima menyesuaikan langkah mereka selanjutnya.
Di ruang interogasi kantor polisi cabang distrik baru di Outskirt, Harvey York menyipitkan mata ke arah Asher Klein sambil menggoyangkan soda di tangannya. Tuan Muda Klein, apakah kamu masih belum ingin berbicara? 6 jam telah berlalu. Kamu harus tahu, bahwa jika seseorang bisa memancingmu, kamu pasti sudah ditangkap sejak lama. Kamu masih di sini, namun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Klein benar-benar sudah melupakanmu. Dan kamu secara alami, penduduk pulau yang membantumu juga tidak bisa diandalkan. Bahkan orang-orang di belakangmu berusaha bersembunyi darimu. Katakan, apa lagi yang bisa kamu harapkan? Harvey York tersenyum. Bekerja sama dengan pertanyaan Direktur Cobb, sangat mudah untuk mengembalikan nama baikmu dan memberi dirimu kesempatan. Apakah kamu ingin melewatkan kesempatan seperti itu? Kalau begitu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Mendengar pembicaraan Harvey York yang fasih, Asher Klein mengangkat kepalanya dan meliriknya, dan berkata, Harvey York, kamu tidak perlu berpura-pura berada di sini. Jika aku ada hubungan dengan masalahmu, kamu pasti sudah melakukannya. Tetapi aku masih utuh sekarang, yang berarti tidak ada yang berani menyentuhku. Termasuk kamu. Biarkan aku pergi sekarang. Dan semua orang bisa bertindak dan membubarkan diri. Jika tidak, aku takut kamu akan berakhir mengerikan. Pada saat ini, Asher Klein memiliki ekspresi yang keras kepala di wajahnya, dan dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya pada Harvey York. Namun nyatanya, Asher Klein adalah seekor anjing di hatinya. Dia membuat gerakan seperti itu, tidak lebih dari harapan yang luar biasa untuk yang kemungkinan terakhir. Tetapi dia juga tahu bahwa sejak Harvey York mengalahkan Wuhei Kawashima, kemungkinan terakhir telah berubah menjadi kepalsuan. Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan Muda Klein, aku dengan tulus ingin memberi kamu kesempatan. Bagaimanapun, kita berasal dari sekolah yang sama. Bagaimanapun juga, kamu adalah seniorku kan? Jika kamu menolak untuk menerima kebaikanku, jangan salahkan aku karena tidak berdamai denganmu. Anda harus tahu, bagaimana gaya Direktur Cobb. Saat berbicara, Harvey York menunjuk Roger Cobb yang berdiri di pintu saat ini. Asher Klein melihatnya tanpa sadar, lalu kelopak matanya melonjak, dan berkata, Harvey York, kamu tidak perlu mengancamku. Aku akan memberitahumu, akulah yang sudah menjebakmu. Semuanya diatur olehku. Mesin, bahan baku, dan produk jadi semuanya diatur olehku di vilamu. Jika kamu ingin membunuh atau menebas, kamu bisa melenyapkanku. Hanya saja jika aku mati di tanganmu, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Asher Klein menutup matanya secara langsung, seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Harvey York menghela napas dan berkata, Tuan Muda Klein, kita sama-sama mengetahuinya. Aku tidak menanyakan ini padamu sekarang karena aku tidak tahu siapa yang ada di belakangmu. Itu karena aku ingin tahu siapa pembunuh sebenarnya di balik insiden Notil. Aku tidak terlalu tertarik menggunakan pengakuanmu untuk menjernihkan segalanya. Lagi pula, ketika kamu jatuh ke tanganku, aku yakin aku akan baik-baik saja. Tapi, aku sangat penasaran. Siapa yang menjual pil pusing semacam ini yang dapat menghancurkan generasi muda di Outskirt? Aku tidak merasa nyaman jika aku tidak melenyapkan orang-orang ini. Asher Klein mencibir. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu masih ingin menegakkan keadilan?